Ketua Komnas HAM Papua ditembaki KKB saat ikut cari Ibtu Tommy Marbun. Anggota DPRD DKI Brando Susanto meninggal saat halal bihalal PDIP Jakarta. KPK sita mobil mewah Ridwan Kamil terkait kasus korupsi Bank BJB. Ex-direktur Jack TV jadi tahanan kota, dipasangi alat pemantau. ASN Jakarta wajib naik transportasi umum tiap Rabu, ongkosnya gratis. Malaysia heboh, penyakit menular misterius jangkiti puluhan siswa dan guru sekolah. Ledakan dahsyat di Iran tewaskan 40 orang, lukai 1.200 lebih. Menelusuri sejarah Dubai di Al Sindaga Museum. Bersama saya Muhammad Skardi dan inilah berita-berita headline iNews ID hari ini. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramande ditembaki kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Minggu 27 April 2025. Penembakan terjadi saat dia bergabung dalam misi kemanusiaan Operasi Alpha Bravo Moskona 2025. Operasi ini untuk pencarian Ibtu Tommy Marbun, mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni yang hilang saat mengejar KKB akhir tahun lalu. Operasi besar-besaran ini melibatkan 510 personil gabungan selama 14 hari, mulai 20 April hingga 3 Mei 2025. Penembakan terjadi saat rombongan berada di Kalimeah, Distrik Moskona Barat, Kabupaten Teluk Bintuni. Ketua Komnas HAM perwakilan Papua Fritz Ramande mengatakan awalnya pada Minggu pagi dia bersiap memimpin ibadah dan ke sungai untuk MCK. Saat itu dia ditemani 4 anggota TNI Polri. Seketika terdengar bunyi rentetan tembakan dari arah seberang sungai sehingga mereka langsung berlindung. Anggota TNI Polri kemudian membalas tembakan KKB saat mereka kembali ke camp. Fritz kemudian dievakuasi petugas gabungan ke Distrik Moskona Teluk Bintuni. Diketahui saat kejadian Mabes Polri dan Papua Barat sedang olah tempat kejadian perkara di Kali Rawara, Kampung Meyah Lama, Distrik Moskona Barat, Teluk Bintuni. Ini merupakan tempat terakhir Ibtu Tommy Samuel Marbun diduga hilang. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan Brando Susanto meninggal dunia di tengah acara halal bihalal Terima Kasih Perjuangan Rakyat Jakarta di Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur, Minggu 27 April siang. Acara tersebut dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Rano Karno dan elit PDIP DKI Jakarta. Pantauan iNews ID di lokasi, Brando Susanto yang bertindak sebagai ketua panitia tengah memberikan sambutan di atas panggung. Namun tak lama kemudian dia terjatuh hingga tengkurap. Satgas dan elit PDIP berupaya mengevakuasi Brando dan membawanya ke rumah sakit terdekat hingga akhirnya dinyatakan meninggal. Brando meninggal dunia pada usia 48 tahun. Pramono dalam sambutannya mengajak untuk mendoakan almarhum. Dia juga mengajak ribuan kader DPD PDIP Jakarta agar tidak menyerah dan melanjutkan perjuangan Brando Susanto hingga akhir hayat. Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menyita mobil mewah milik mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Penyitaan itu dilakukan usai tim penyidik KPK menggeledah rumah Ridwan Kamil di kawasan Bandung, Jawa Barat. Juru bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan informasi terakhir yang diperoleh merek mobil yang disita adalah Mercy atau Mercedes. Meski begitu, mobil tersebut hingga kini belum dibawa ke tempat penyitaan KPK karena sedang berada di bengkel. Diketahui dalam kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB, KPK telah menyita 26 kendaraan. Kendaraan tersebut terdiri atas roda 4 dan roda 2, termasuk motor Royal Enfield milik Ridwan Kamil. Tim penyidik KPK juga telah rampung melakukan penggeledahan pada 15 dan 16 April 2025. Penggeledahan tersebut menyasar rumah 2 orang tersangka perkara BJB yang berlokasi di Jakarta Selatan dan Cirebon. Jaksa Agung mengalihkan penahanan tersangka kasus dugaan perintangan ex-direktur Jack TV, Tian Bahtiar, menjadi tahanan kota sejak 24 April 2025. Kapus Penkum Kejagung Harli Siregar mengatakan permohonan pengalihan penahanan Tian diajukan kuasa hukumnya dengan alasan medis. Kondisi kesehatan tersangka yang memiliki riwayat penyakit jantung tidak memungkinkan dirinya tetap berada di dalam rutan. Tian juga disebut menderita gangguan pernapasan dan masalah kolesterol. Tian dikenakan wajib lapor setiap hari Senin 1 kali dalam 1 minggu. Tian juga dipasangi alat pemantau elektronik untuk pengawasan pergerakannya selama menjadi tahanan kota. Meski
Meski Tian menjadi tahanan kota, penyidik tetap melanjutkan penanganan perkara yang menjerat Tian tersebut. Bahkan Kejagung selalu memperbarui perkembangan penyidikannya hingga saat ini. Soal kemungkinan adanya tersangka baru, Harley mengatakan penyidik tentunya bakal melihat fakta-fakta hukum baru dahulu yang ditemukannya. Sejauh ini, berkaitan kasus dugaan perintangan penyidikan, baru 3 orang tersangka yang ditetapkan. Salah satunya Tian Bahtiar. Pemerintah Provinsi Jakarta mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan aparatur sipil negara agar menggunakan transportasi umum setiap hari Rabu. Gubernur Jakarta Pramono Anung Minggu 27 April mengatakan kebijakan tersebut telah dituangkan dalam peraturan gubernur. Aturan tersebut diteken supaya ASN menggunakan transportasi umum setidaknya di hari tertentu. ASN tidak perlu khawatir karena mereka masuk golongan yang gratis menaiki transportasi umum di Jakarta. Sebelumnya diberitakan sebanyak 15 golongan bakal gratis menaiki transportasi umum di Jakarta yang akan berlaku pada Mei 2025. Program ini merupakan janji kampanye Pramono Anung dan Rano Karno. Awalnya hanya Transjakarta saja yang gratis bagi 15 golongan. Namun kini mereka bisa gratis menaiki MRT dan LRT Jakarta. Adapun 15 golongan yang berhak mendapatkan layanan gratis Transjakarta, MRT dan LRT Jakarta adalah PNS Pemprov Jakarta dan pensiunannya, tenaga kontrak yang bekerja di Pemprov DKI Jakarta, peserta didik penerima Kartu Jakarta Pintar, karyawan swasta tertentu atau pekerja dengan gaji sesuai upah minimum provinsi melalui Bank DKI, dan penghuni Rusunawa. Kemudian tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga, penduduk pemilik KTP Kepulauan Seribu, penerima beras keluarga sejahtera atau Raskin yang berdomisili di Jabodetabek, anggota TNI dan Polri, veteran Republik Indonesia, penyandang disabilitas, penduduk lansia di atas 60 tahun, pengurus masjid atau marbot, pendidik dan tenaga kependidikan pada PAUD dan juru pemantau jentik. Malaysia dihebohkan dengan penyakit menular yang menjangkiti puluhan siswa dan guru di sebuah SMA di Srikian, Kedah, setelah mengikuti pelatihan. Sebanyak 39 orang dan guru SMA menjalani perawatan di rumah sakit sejak awal bulan ini. Namun sebagian besar sudah diperbolehkan pulang. Para pasien mengalami gejala seperti pilek, demam, batuk, lepuh, muntah, diare, hingga ruam atau koreng merah pada kulit. Otoritas Kesehatan Distrik Kuala Muda, tempat sekolah berada, serta Distrik Yan memperingatkan orang-orang yang berinteraksi dengan para siswa dan guru tersebut. Selain itu, orang-orang yang berkunjung, menginap, atau berpartisipasi dalam kegiatan di fasilitas pelatihan swasta Kempalas Yan pada atau setelah tanggal 3 April juga harus memeriksakan diri. Ketua Komite Kesehatan Kedah, Mansur Zakaria, mendesak penyelidikan klaster penyakit menular yang terkait dengan Kempalas. Seluruh petugas medis harus segera melapor ke Dinas Kesehatan Kedah jika menemukan pasien yang menunjukkan salah satu kriteria yang disebutkan. Dinas Kesehatan Kedah pertama kali mendapatkan laporan ini pada 24 April 2025. Setelah pemberitahuan tersebut, Kantor Kesehatan Distrik Kuala Muda dan Yan melakukan penyelidikan langsung dan mengonfirmasi bahwa semua siswa dan staf sekolah yang terjangkit menghadiri camp pelatihan. Totalnya ada 763 orang siswa dan guru di sekolah tersebut, namun yang dipastikan terjangkit sejauh ini hanya 39 orang. Dari jumlah tersebut hanya 1 orang yang masih dirawat, yaitu seorang siswa. Jumlah korban tewas akibat ledakan dahsyat di Pelabuhan Syahid Rajae, Kota Bandar Abbas, Provinsi Hormozgan, Iran bertambah menjadi 40 orang. Ledakan terjadi pada Sabtu 26 April sekitar pukul 12 waktu setempat. Anggota Komisi Kesehatan Parlemen Iran Muhammad Jamalian mengatakan jumlah korban bertambah dari sebelumnya 28 orang. Sementara itu, 1.200 orang lebih lainnya luka-luka. Ledakan disertai kebakaran kembali terjadi di lokasi Pelabuhan Syahid Rajae pada Minggu. Di lokasi tersebut menyimpan banyak bahan kimia mudah terbakar. Bahan-bahan mudah terbakar itu ditaruh di dalam kontainer yang ditumpuk di Pelabuhan Peti Kemas. Kepala Manajemen Krisis Hormozgan, Mehrdad Hasan Zadeh, seperti dilaporkan kantor berita Fars, mengatakan bitumen dan bahan kimia di beberapa kontainer menyebabkan kebakaran kedua di bagian timur pelabuhan. Lantas dari mana dan
Untuk apa bahan kimia berbahaya yang begitu banyak berada di pelabuhan, dikelilingi pemukiman penduduk dan banyak aktivitas bisnis? Muncul kabar bahwa bahan kimia itu didatangkan dari Cina dan terkait dengan persenjataan. Namun Kementerian Pertahanan Iran memastikan tidak ada peralatan militer berada di lokasi saat ledakan terjadi. Hasil penyelidikan menunjukkan tidak adanya barang impor atau ekspor militer di area kebakaran. Sebelumnya beredar informasi bahwa pelabuhan tersebut baru saja kedatangan bahan kimia amonium perfluorat dari Cina. Bahan itu digunakan untuk pembuatan bahan bakar rudal. Salah satu tempat yang tidak bisa dilewatkan saat berkunjung ke kota Dubai adalah Al Shindaga Museum. Jurnalis iNews ID berkesempatan mengunjungi museum ini pada pekan lalu. Terletak di tepi Dubai Creek atau Sungai Dubai, Al Shindaga Museum adalah jendela menuju masa lalu Uni Emirat Arab. Museum dibuka untuk umum sejak 2019 ini menjadi bagian dari ambisi besar Dubai untuk melestarikan warisan budayanya tepat di jantung distrik bersejarah Al Shindaga. Al Shindaga Museum bukan sekedar tempat menyimpan benda bersejarah, tapi ruang hidup yang menghubungkan masa lalu dan masa depan Dubai. Di sini pengunjung diajak menjelajahi 22 paviliun tematik yang mengangkat sejarah, budaya, dan tradisi lokal mulai dari kehidupan maritim, perdagangan kuno, hingga kisah keluarga Al Maktoum, pendiri Dubai modern. Salah satu daya tarik utamanya adalah Paviliun Dubai Creek, Birth of City, yang menggambarkan transformasi Dubai dari desa nelayan kecil yang mengandalkan mutiara dan hasil laut sebagai sumber pendapatan menjadi kota metropolitan kelas dunia saat ini. Teknologi canggih seperti realitas virtual dan augmented reality yang disediakan di museum ini membuat pengalaman belajar sejarah jadi semakin hidup dan menarik. Pengunjung misalnya bisa seolah-olah melihat langsung penyelam yang mencari kerang mutiara dari dasar lautan dan kembali ke perahunya. Jika berkunjung ke Dubai, sempatkan juga datang ke Al Shindaga Museum dan rasakan sendiri perjalanan waktu di kota penuh inovasi ini. Pengunjung usia dewasa dikenakan tiket seharga 50 dirham Uni Emirat Arab atau saat ini setara Rp229.500. Untuk pelajar berusia hingga 24 tahun dikenakan 20 dirham Uni Emirat Arab dan anak-anak berusia di bawah 5 tahun gratis. Demikianlah berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID, cepat terpercaya.